Gue mau bisik sedikit. Bukan gosip orang. Ini gosip tentang kamu. Pernah belum mulai apa-apa, tapi rasanya sudah habis tenaga? Bukan capek badan. Bukan juga kurang tidur. Ini capek yang diam. Capek yang gak kelihatan. Duduk sebentar, tapi kepala rasanya berat. Lalu kamu menuduh diri sendiri. Gue malas. Padahal dulu kamu bukan gini. Kamu bisa fokus. Kamu bisa peduli. Kamu bisa jalan jauh. Sekarang satu langkah aja terasa mahal. Dan semua orang kasih resep yang sama. Lebih disiplin. Lebih keras ke diri sendiri. Lebih tahan. Tapi anehnya, semakin dipaksa, semakin kosong. Mungkin masalahnya bukan kemauan. Mungkin bukan karakter. Mungkin kamu bukan malas. Mungkin kamu cuma lelah terlalu lama. Dan kelelahan itu punya nama. Nama itu penting, karena kalau salah nama, kita salah menyalahkan. Sejak lama kita pakai satu kata. Malas. Kata itu simpel, tapi merusak. Karena begitu kamu disebut malas, semua berhenti di kamu. Padahal di psikologi, malas itu bukan diagnosis. Tidak ada di buku medis. Tidak ada di hasil scan otak. Yang ada, kelelahan mental. Kondisi ketika otak terlalu lama waspada. Terlalu lama menahan, terlalu lama menyesuaikan diri, tanpa jeda, tanpa selesai. Bayangkan alarm darurat menyala terus. Hari demi hari. Awalnya kamu sigap, lalu lelah. Lalu mati rasa. Itu bukan malas. Itu sistem yang kehabisan daya. Tapi masih dipaksa hidup. Makanya kamu menunda. Bukan karena nggak mau. Tapi karena nggak sanggup. Makanya kamu kehilangan minat. Bukan karena nggak peduli. Tapi karena terlalu peduli terlalu lama. Masalahnya, kita terus menyebutnya salah. Dan selama gamanya salah, solusinya akan selalu keliru. Di segmen berikutnya, kita bahas kenapa otak manusia tidak pernah didesain untuk hidup seperti ini. Otak manusia itu hebat. Tapi ada satu masalah.
Dia kuno. Otak kita dibentuk ribuan tahun lalu. Saat dunia lambat, sunyi, dan ancaman datang jarang. Sekarang, ancaman tidak pernah benar-benar pergi. Email, notifikasi, deadline, semuanya kecil, tapi terus-menerus. Masalahnya, otak tidak membedakan antara singa dan notifikasi jam 2 malam. Semuanya diproses sebagai ancaman. Setiap ancaman menyalakan alarm. Adrenalin, kortisol. Masalahnya, alarm ini tidak pernah dimatikan. Kita bangga multitasking. Padahal otak membenci. Setiap pindah fokus, ada biaya energi. Kecil, tapi akumulatif. Kita merasa sibuk, tapi tidak bergerak jauh. Kita lelah tanpa merasa selesai. Lalu kita cari pelarian. Scroll, video pendek, refresh. Dopamin kecil. Berkali-kali. Ini bukan istirahat. Ini stimulasi tambahan. Otak makin lelah. Makanya kita capek sepanjang hari. Dan lelah sebelum tidur. Bukan karena kamu lemah, tapi karena lingkunganmu bising, hari demi hari, tanpa jeda. Di segmen berikutnya, kita bahas kenapa istirahat sering tidak menyembuhkan burnout.